Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, para jamaah salat Id rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan segala taufik dan nikmatnya. Kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah qiyam Ramadan, ibadah tilawatul Quran, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya. Kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri tidak lain tidak bukan adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Id rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini khatib ingin mewasiatkan tentang perbaikan akhlak setelah bulan Ramadan yang sepatutnya ini sudah mulai terlatih dan terpatri sejak di bulan-bulan Ramadan dan sepatutnya hingga hari ini dan juga hari-hari setelahnya. Akhlak yang pertama adalah sabar. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar. Yang sabar itu ada sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar tidak melakukan maksiat, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, dan juga sabar atas segala macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Sepatutnya akhlak ini masih ada setelah di bulan Ramadan, karena kita telah digembleng sebulan full dengan ibadah puasa yang esensi di dalamnya adalah latihan kesabaran. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu semua amalan anak Adam hakikatnya untuk dirinya, kecuali puasa maka itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung membalasnya, karena di situ ada latihan kesabaran, tergantung kepada kesabaran masing-masing hamba dalam ibadah puasa tersebut. Kemudian di antara akhlak yang sepatutnya masih ada setelah bulan Ramadan adalah akhlak dan sifat takwa. Sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala macam larangan Allah. Dan inilah sebenarnya hikmah dari pensyariatan ibadah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya, apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kata Imam Asy-Syaukani, ay bil muhafazati 'alaiha tattaqunal ma'asi wa bisababi hadhil ibadah li annaha taksiru syahwah wa tud'ifu dawa'il ma'asi. yakni dengan menjaga ibadah puasa tersebut diharapkan hamba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena ibadah puasa tersebut hamba telah dilatih untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah dilemahkan motivasi maksiatnya. Para jamaah salat Id rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara akhlak yang sepatutnya masih ada setelah Ramadan adalah kejujuran. Sifat jujur
Bangsa Indonesia ini sedang diuji, di mana-mana tidak jujur, baik pejabatnya maupun rakyatnya. Banyak kita mendapati ketidakjujuran, padahal berpuasa di situ ada latihan kejujuran. Ibadah puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan si hamba sendiri. Itu ibadah yang jujur. Berbeda dengan salat, salat itu kelihatan. Zakat, zakat pun membayar, bisa terlihat. Adapun puasa itu adalah ibadah yang sifatnya pribadi, hanya si hamba dan Allah saja yang tahu. Di situ ada latihan kejujuran yang sepatutnya masih ada setelah bulan Ramadan. Dan semoga Allah beri taufik bangsa Indonesia ini agar kita tidak lagi mendapati ya praktek-praktek ketidakjujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah salat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di antara akhlak yang sepatutnya masih ada setelah Ramadan, tarkus syahwat, meninggalkan berbagai macam syahwat, terutama syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa meninggalkan syahwat yang makruh, maka alangkah baiknya. Di bulan Ramadan seorang hamba telah dilatih meninggalkan syahwat makannya, syahwat minumnya, syahwat berhubungan di siang hari, yang itu sejatinya pada hukum asalnya mubah, dibolehkan di luar bulan Ramadan, telah dilatih sebulan penuh, maka harapannya si hamba bisa menjauhkan dari syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di antara akhlak yang sepatutnya masih ada setelah Ramadan, dan ini masih kita saksikan berbagai macam kealpaan di kehidupan kita sehari-hari, mencari rezeki yang halal, menjauhi rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'an umrihi fima afnah." Seorang hamba tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kakinya ketika hisab sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia mencarinya, untuk apa dia infakkan. Hisab harta 2 kali. Dari mana dia mendapatkannya, apakah dari jalan yang halal atau yang haram. Untuk apa dia infakkan, apakah di jalan yang halal dan yang haram. Di bulan Ramadan, segala macam hal yang diharamkan itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya mencari dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tentang hisab harta ini maupun hisab umur dan hisab-hisab lainnya. Itu adalah hisab satu persatu, mufassalah, secara terperinci, bahkan sampai kepada yang terkecilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah larang hal tersebut dalam kitabnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Para jemaah salat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di antara akhlak yang sudah kita latih di bulan Ramadan, yang sepatutnya ada setelah bulan Ramadan, adalah sifat dermawan. Sifat dermawan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, sehingga kaum muslimin berbondong-bondong mengikuti Nabi SAW, menginfakkan hartanya, menginfakkan untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk pembangunan fasilitas umum. Maka itu adalah alangkah bagusnya di bulan Ramadan, dan sepatutnya masih dilanjutkan setelah bulan Ramadan, karena hakikatnya harta kita tersebut itulah bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah salat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian saya juga ingin mengingatkan tentang akhlak malu. Lagi-lagi bangsa kita diuji berbagai macam cobaan. Banyak kita lihat sifat-sifat yang itu secara zahir tidak ada rasa malunya sama sekali.
Belum lama ketika di bulan Ramadan maupun sebelum Ramadan kita menyaksikan kabar-kabar korupsi sekian, kasus-kasus yang sangat tidak mengenakkan hati, padahal itu dosa-dosa besar dilakukan di bulan Ramadan dan sebelumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan bagi kaum muslimin agar memiliki sifat malu. Nabi SAW bersabda, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari keimanan. Kemudian khatib juga ingin mewasiatkan kepada kaum muslimah, yang ini adalah hakikatnya wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah syariatkan terutama bagi kaum muslimah agar memiliki sifat malu. Bahkan Allah syariatkan hijab. Hakikatnya itu adalah penutup malu bagi para kaum muslimah yang aurat mereka lebih banyak daripada aurat laki-laki yang sepatutnya memiliki sifat malu tersebut. Nabi SAW bersabda, Sinfani min ahlin nar lam arahunna min qabl. Ada dua macam penghuni neraka yang kata Nabi SAW aku tidak pernah melihatnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun kadhnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang yang dia memiliki pecut dari ekor-ekor sapi yang dia mencambuki manusia, yakni para pemimpin yang zalim. Kaum yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Wanita yang berpakaian akan tetapi hakikatnya dia telanjang. Dijelaskan oleh para ulama, yakni wanita-wanita yang kurang malunya. Lagi-lagi khatib ingin meminta maaf, ini adalah wasiat Nabi SAW, bukan dari kalam khatib pribadi. Nabi SAW jelaskan wanita yang kurang malunya, wanita yang dia menyimpang dari fitrahnya, berpakaian tapi telanjang, yakni dia menyingkap sebagian auratnya, kurang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari Id seperti ini, para ulama jelaskan bahwa para wanita kalau tua yustahabbul hudur. Para fuqaha menjelaskan karena berhubungan dengan sifat malu ini, wanita kalau dia tua maka disunahkan dia hadir kepada salat Id. Adapun kalau dia muda atau parasnya dia cantik, maka makruh untuk hadir. Tidak lain tidak bukan adalah agar menjaga dari sifat malu tersebut yang sangat disayangkan, ya, terutama di zaman maju, kemajuan teknologi. Berapa banyak kita dapati kaum muslimah dia kurang malunya, dia tampakkan auratnya di sosial media, bisa dilihat oleh orang muslim maupun kafir, orang yang taat maupun fajir, yang itu hakikatnya menjadi dosa dia jariyah ya di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubil absar. Afdalus salati wa ahsanut taslimi ala Muhammadin sayyidil mustafain al-akhyar wa ala alihi al-athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Para jamaah salat Id rahimanillah wa iyyakum, di bulan-bulan yang mulia ini, di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Syawal, di situ terdapat syiar Allah, yakni syiar zakat, syiar zakatul fitr yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di penghujung bulan Ramadan sekaligus menyambut bulan Syawal. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan Nabi SAW mewajibkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat, wa yuqimus shalah, sampai dia menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, sampai dia menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau dia sudah melaksanakan ini,
maka terjaga harta dan darahnya. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sungguh berbahaya bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Abu Bakar As-Siddiq di masa khilafahnya, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Demikian urgensinya pembayaran penunaian zakat ini. Bahkan sempat terjadi perdebatan dengan Umar bin Khattab, kaifa tuqatilu qauman yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau sudi memerangi kaum muslimin yang mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat. Demi Allah, saya akan perangi kaum yang mereka membedakan antara salat dan zakat. Begitu pentingnya syariat zakat ini. Oleh karena itu Nabi SAW mewajibkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min ta'am wa sa'an min sya'ir wa sa'an min aqid. Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri hanya 1 sa' saja. 1 sa' kurang lebih sekitar 3 liter sekian, atau antara 2,5 kilo sampai 2,7 kilogram, sedikit sekali dari harta yang kita miliki. Wajib ditunaikan kepada fakir miskin dan sebagai bentuk berbagi kepada kaum-kaum yang lemah dan du'afa, membantu mereka di hari yang mulia ini. Para jamaah salat Id rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan tentang zakat-zakat lainnya. Apakah itu zakat harta, zakat perdagangan? Hakikatnya itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Hikmahnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Di tengah-tengah kita masih banyak kaum fakir miskin, maka Allah syariatkan zakat ini untuk berbagi kepada mereka. Dan Allah ancam dengan ancaman yang keras, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang dia menghimpun hartanya, emasnya, peraknya, tidak menginfakkan di jalan Allah, tidak membayar zakatnya, maka beri kabar baginya azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takdizun. Nanti hari kiamat dia akan disetrika jidatnya, disetrika rusuknya, disetrika punggungnya dengan besi panas yang dipanaskan dari api neraka. Ini adalah dengan sebab kamu himpun harta tapi tidak tunaikan zakatnya. Demikian ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, yang semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya agar bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah ini dan juga menyelamatkan kita di kehidupan akhirat kelak. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa saira a'malina ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan, puasa kami, salat kami, tilawah kami, dan seluruh amal kami ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fiyya hukuk adlun fiyya qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami dengan keimanan ya Allah ya Rabbal alamin, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang setelah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Oh,
Coba, tolong muncul. Coba, aku boleh muncul. Coba.